Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ada yang menarik di pekan ini ya teman-teman ya. Terkait dengan tuduhan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Polisi kini telah menetapkan tersangka terhadap para penuduhnya, dan ini bukan main-main teman-teman. Polisi menetapkan tersangka dengan pasal berlapis. Wow, pada akhirnya ya teman-teman ya, setelah berjalan sekian lama, polisi akhirnya menetapkan mereka sebagai tersangka. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan berita ini untuk Anda. Berikut. Dari CNN Indonesia, breaking news. Polisi tetapkan Roy Suryo CS jadi tersangka kasus ijazah Jokowi. Jakarta, CNN Indonesia. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Ini langsung Kapolda ini. Dalam perkara ini, tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, ES Kurnia Tri Roharyani, KTR Damai Hari Lubis, DHL Rustam Effendi, RE, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, RS Rismon Hasiholan Sianipar, RHS, dan Tifausiah Sasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 160 KUHP, kemudian pasal 27A Junto 45 ayat 1, ayat 4, dan pasal 28 Junto Undang-Undang ITE. Sementara klaster kedua dijerat dengan pasal 310, 311 KUHP, pasal 32 ayat 1, Junto pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama terkait kasus tersebut. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan, yakni Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifausiah Sasuma, Abraham Samad, Michael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husain. Asep mengatakan dalam prosesnya penyidik memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari Dewan Pers, KPI, Dirjen Peraturan dan Perundangan Kumham, akademisi digital forensik, dan juga ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum. Polda Metro Jaya mengusut 6 laporan polisi terkait tudingan laporan polisi ijazah palsu Jokowi. Dari 6 laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi. Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP,
pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Junto 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setelah diselidiki, polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya. Sedangkan untuk 5 laporan lain, 3 diantaranya juga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan 2 laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor. Wow. Wah. Kita bahas ya teman-teman. Kita bahas. Jadi teman-teman, kalau saya lihat pasalnya ya, ini muatannya pada pencemaran nama baik ya, atau fitnah, ya kan? Tetapi karena dilakukan di berbagai media, maka nampaknya pihak penyidik juga mengkaitkan hal ini dengan pasal 27A ya, 27A. Yaitu terkait juga pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Saya ini penetapan tersangka massal teman-teman ya. Kalau tidak salah baca tadi sudah ada 8 nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini luar biasa ya, ketika sudah berlarut-larut sedemikian rupa dan Pak Jokowi menyampaikan bahwa hentikan, tetapi nampaknya mereka tidak mau ya, selalu mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu. Sementara dari pihak UGM sudah menyatakan bahwa itu asli ya, dan UGM bertanggung jawab atas keasliannya. Namun lagi-lagi ya, pihak tersangka ini bahkan bertambah lagi dengan temuan-temuan barunya seolah-olah menyudutkan Pak Joko Widodo. Apakah penetapan tersangka ini atas dasar politik atau semata-mata karena pribadi? Kalau saya melihat dari sudut pandang saya, sebenarnya kalau mau jujur, ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, ini kalau politik ini sudah bisa kena. Tetapi nampaknya Pak Jokowi tidak mau menggunakan jabatannya ketika masih menjadi presiden. Lebih baik memberikan pemahaman terlebih dahulu. Kemudian setelah tidak menjadi presiden, akhirnya Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini asli. Kalau tidak bisa berhenti ya saya akan melaporkan, dan betul-betul sudah dilaporkan. Inilah resiko ya ketika seseorang yang jelas-jelas ya melakukan penghinaan, bahkan menyerang kehormatan secara pribadi dengan alih-alih membuat data palsu ya, data yang dibuat-buat gitu ya, yang seolah-olah bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Dan pada akhirnya polisi membuktikan ya, menetapkan mereka-mereka yang menuduh sebagai orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Ini buktinya bahwa pihak Polda Metro Jaya ini bukan main-main ya. Ini Kapolda langsung loh yang konferensi pers ya, menyampaikan kepada media. Kapolda langsung, bukan Kabid Humas tapi Kapolda langsung. Ini sesuatu yang sangat beda ya teman-teman ya, sangat beda. Ya itu saja, bagaimana prosesnya selanjutnya kita akan ngikutin terus perkembangan penetapan tersangka. Saat ini masih 8 orang. Dan kalaulah nanti ditahan atau tidak, itu sesuatu hal yang menjadi hak daripada penyidik ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga informasi ini ya bermanfaat untuk kita semua.
bahkan rame beredar di berbagai media bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka bagi mereka-mereka yang melakukan penistaan, ya, melakukan fitnah, melakukan pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.